kalaupun kami, katakanlah, kalau kami atau ada sekelompok masyarakat yang nggak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, misalnya ya, lalu mereka mengklaim, saya ini orang yang udah lebih lama, saya ini mantan di pemerintahan ini. Oke, kita buat MPR abal-abal, kita impeach Pak Jokowi. Ini kami pengen sampaikan juga, ini ada namanya pernyataan yang sangat kontradiktif. Bagaimana kita bisa bicara bahwa kita menghargai hukum, bahwa kita adalah negara hukum, kita selesaikan saja di jalur hukum, ya kan? Sedangkan jelas-jelas penyelenggaraan KLB Dagelan ini, kegiatan politik yang mengaku atau diklaim sebagai KLB ini sama sekali tidak menghormati hukum gitu dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, pertama masih diketahui juga bahwa ya ada ADRT Partai Demokrat. Ya. Sedangkan penyelenggaraan KLB ini tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh ADRT Partai Demokrat gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya dikatakan ADRT ini apakah berkekuatan hukum atau tidak, ini pun sudah disahkan oleh Kemenhukam gitu loh pada 18 Mei 2020 lalu. Kami melaksanakan Kongres kelima tahun 2020 itu berdasarkan ADART yang sudah disahkan oleh Kemenhukam di periode sebelumnya. Jadi bukan buat ADART baru atau suka-suka dulu kemudian mengklaim kami adalah absah. Bukan. Jadi Kongres kelima tahun 2020, Kongres biasa itu, ya diadakan berdasarkan peraturan ya, ADART yang sudah disahkan Kemenhukam sebelum adanya Kongres kelima ini gitu loh. Ya, yang disahkan di Kongres sebelumnya. Nah, kami mengikuti aturannya semua, prosedurnya, mekanisme. Kenapa? Karena itulah yang namanya taat dengan hukum, taat dengan aturan organisasi, taat dengan hukum negara. Ya, tapi menjadi pertanyaan besar, mendadak ada kegiatan politik yang mengklaim sebagai KLB dan bicara panjang kali lebar mengenai hukum, taat pada hukum, tapi kenyataannya mereka itu tidak melaksanakan hukum, gitu loh. Ya, tidak taat pada hukum, melanggar hukum. Nah, ini kan menjadi kontradiktif. Kemudian ayo kita bertarung secara hukum, kita taat hukum, kita negara hukum. Oh, jelas-jelas pelanggaran KLB-nya tidak sesuai dengan hukumnya kok, gitu. Ya kan? Ini sama saja kalau mohon maaf gitu loh. Mohon maaf banget gitu, ya kan? Sangat tidak tepat juga kalau dikatakan adalah adanya sumbatan demokrasi dan ini sudah banyak masa kemudian para pendiri lebih berhak. Omong kosong lebih berhak. Ya, omong kosong itu lebih berhak. Kenapa? Para pendiri banyak di kami kok. Ketua Umum pertama Pak Subur Budi Santoso. Ya, ada 2 pendiri juga ya yang masih hidup sampai dengan saat ini, misalnya Pak Venture, anaknya Pak Venture Rumangkang, ya ada Mbak Vera yang masih anggota DPR RI, kemudian juga ada Pak Stephen Rumangkang, ya beliau juga masih menjadi pengurus di DPP kami, kemudian ada tim awal namanya tim Krisna Bambu Apus, ya yang sebelum ada namanya akte yang buat administrasi itu, ada namanya Pak Bahodin Tonti, ada namanya Pak Wayan, intinya itu yang lebih awal gitu loh ya. Mereka pendiri hanya berapa orang, dan itu pun yang hampir tidak punya kontribusi signifikan bagi Partai Demokrat selama berdirinya gitu. Tetapi lebih kepada administrasi aja di awal. Sedangkan pendiri-pendiri maupun penggagas yang benar-benar berjuang dari awal sampai ujung, sampai dengan sekarang ya dengan sangat serius, terbukti dengan mereka menduduki berbagai jabatan publik juga saat ini gitu. Ya masih bersama kami kok, karena tahu ini benar. Kan menjadi pertanyaan besar juga bagi kami adalah kalaupun kami, katakanlah, kalau kami atau ada sekelompok masyarakat yang nggak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, misalnya ya, lalu mereka mengklaim, saya ini orang yang udah lebih lama, saya ini mantan di pemerintahan ini, oke kita buat MPR abal-abal, kita impeach Pak Jokowi, kita buat MPR gadungan, terus kita impeach Pak Jokowi, kita ganti presiden namanya ini. Ya ini seperti ini situasinya gitu loh, memang itu sah. Lalu setelah itu, oke kita bertarung nggak atas nama hukum, nanti kita uji di pengadilan. Kalau bagi kami ini lagi-lagi namanya mengoyak-ngoyak ya, logika hukum mengoyak-ngoyak akal sehat kita semua gitu. Kalau kami kok bicara mengenai hukum, mohon cek dulu kegiatan politik kemarin sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Karena sudah halusinasi semua lah. Kalau kita buka di sini kan saya sudah bilang kita nggak mau lagi, kita lihat aja semua kongres sudah dilaksanakan, perlu kongres luar biasa sudah disanakan. Jadi kalau saya debat-debat lagi dengan orang lain lah, beda lah pemerintah dengan partai politik ini ya. Beda lah, itu kayaknya beda, bahwa kenapa ada kongres luar itu banyak sekali persoalan. Tapi harus jujur lah mengatakan ya, bahwa juga pemilihan AHY itu juga itu kan skenario dibuat-buat, itu kongres apa juga itu. Bahwa secara de facto kongres luar biasa Partai Demokrat yang diselenggarakan pada tanggal 5 itu sudah digelar dan DPP AHY dinyatakan
sah-sah saja. Namun kalau di dalam keluarga Demokrat itu, kalau saya bilang selama dipegang Pak SBY itu untuk yang namanya Demokrat sama sekali tidak ada, gitu ya. Jadi demokrasi yang terus kemudian partai yang kita nyatakan sebagai partai terbuka, terus humanis, partai modern, bukan menuju kepada partai keluarga dinasti dan oligarkis pragmatis sementara gitu ya. Itu semuanya tidak bisa kita, ini kan jadi orangnya adalah memang KIB, tapi kita sudah close, mari kita rujuk kembali, kita tetapkan partai Demokrat kalau memang itu mereka tetap mau bersama dengan kami. Kita buka, kita sangat hormat dengan Pak SBY, kita hormat dengan semua senior-senior yang ada itu. Tujuannya ini ingin membawa Partai Demokrat sebagai partai terbuka. Silakan semua yang tadinya ada di mana-mana bersatu kembali untuk mempersatukan Partai Demokrat untuk menyongsong pada 2004. Itu harapan kita, Pak. Jadi kita bukan dendam, bukan kenapa, tapi mekanisme Demokrat yang diambil selama ini tersumbat, salurannya sudah kita ajukan beberapa kali, tawaran diskusi tidak pernah didengar. Jadi yang ada komunikasi itu ada satu arah. Kita hanya dipanggil mendengar nasihat Pak SBY, tapi ketika tidak diberi kesempatan untuk itu. Jadi buntu sekali. Ini yang 15 tahun yang saya alami selama saya bersama-sama dengan Bapak SBY. Sekali lagi, terima kasih buat Bang Murni, Bang Palestinus yang telah memberikan pencerahan buat kami. Saya sebagai orang yang senior di Partai Demokrat ini juga tidak rela kalau tahun 2024 Partai Demokrat hilang dalam percaturan politik nasional. Dengan adanya KLB, mudah-mudahan